Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Bu Muna dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 2, pelajaran ketiga semester 2. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pagi hari ini Bu Muna akan membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, yang harus kita bahas materinya yaitu yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci. Seorang muslim wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk beriman kepada Asmaul Husna. Beriman artinya meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Seorang muslim yang beriman kepada Allah berarti dia harus mensucikan Allah dari segala kekurangan, dan mensucikan Allah dari sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluknya. Mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati dengan meyakini dengan sesungguh-sungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai kekurangan dan kelemahan sedikit pun. Mensucikan dalam lisan ini adalah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang patut disembah, tidak ada ilah kecuali Dia. Dianya itu adalah Allah. Mensucikan dalam perbuatan itu berarti saat kita beramal harus didahului dengan basmalah, dan kita hindarkan semua amal kita dari perbuatan riya atau pamer atau ingin dipuji oleh manusia. Niatkan amal kita itu hanya kepada Allah dan untuk Allah saja. Berikutnya adalah tentang Al-Qudus. Kali ini kita akan membahas mengenai Al-Qudus. Al-Qudus ini adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Al-Qudus adalah Dia bersih dari segala macam kekurangan dan aib serta kesalahan. Artinya Allah amat jauh dari sifat-sifat jelek dan lebih pantas menyandang sifat-sifat baik nan mulia. Dalam firman-Nya dalam surat Al-Hasyr ayat 23 yang bunyinya, Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamu mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau yang disebut dengan Al-Qudus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Allah suci, Allah Maha Suci dari apa yang mereka persekutukan. Seorang muslim harus selalu membersihkan hatinya dari kesyirikan, sifat-sifat munafik dan perbuatan riya. Seorang muslim juga harus membersihkan lisan dari kata-kata dusta atau kotor. Seorang muslim juga harus membersihkan amal perbuatannya dari perbuatan bid'ah, khurafat, dan tahayul. Jika ada kesalahan atau kekhilafan dalam segala perbuatan, bersegeralah mensucikan diri dengan bertaubat kepada Allah.
Dan seorang muslim itu juga harus memperbanyak dzikir dan pujian sebagai tanda syukur kepada Allah yang nantinya dicerminkan pada amalan soleh dan akhlak mulia. Hal ini juga dilakukan oleh semua makhluk Allah. Semua mensucikan Allah tanpa terkecuali. Kita harus meneladani sifat Allah, yaitu salah satunya adalah Al-Qudus, yang artinya adalah Maha Suci. Yang artinya juga kita harus bisa mensucikan diri kita dan juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat menyukai kebersihan dan kesucian. Maka wajib kita untuk selalu suci, baik diri kita ataupun lingkungan sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk selalu bersuci dan membersihkan diri, terutama dari najis. Maka dari itu kita diwajibkan berwudu dan bertayamum sebelum sholat. Untuk menghadap Allah, tubuh kita harus bersih dari kotoran dan najis. Karena Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita. Maka dari itu kita harus mencucikan diri dan hati kita saat beribadah kepada Allah. Mensucikan diri tidak selalu identik dengan membersihkan najis dan kotoran, tetapi mensucikan jiwa dan raga dari dosa dengan cara membersihkan hati kita dari perbuatan keji dan maksiat, atau juga dengan cara membersihkan hati kita dengan perbuatan keji dan maksiat, atau juga membersihkan lisan kita dari dusta, perkataan yang buruk dan menyakiti hati orang lain. Selanjutnya yaitu tentang hikmah dari sifat Al-Qudus yang dapat kita ambil. Yang pertama, kita dapat menikmati apapun ketetapan Allah tanpa prasangka buruk. Allah telah berjanji, yaitu janjinya, aku sesuai prasangka hambaku. Berburuk sangka kepada Allah akan membawa malapetaka bagi kita. Kita harus tetap husnudon atau berbaik sangka. Pasti ada hikmah di balik setiap kejadian. Maka nikmatilah setiap kejadian sebagai sarana evaluasi diri. Yang terpenting, kejadian apapun yang menimpa harus mengubah kita menjadi lebih baik. Siap dengan ketidaksempurnaan diri. Apa yang kita bayangkan sebagai manusia apabila tanpa iman, hanya kekuatan imanlah yang membuat kita lebih tinggi dari makhluk apapun. Mari kita tutup pintu kesombongan diri dan bukanlah lebar-lebar pintu ketawaduan. Sebab tiadalah orang yang rendah hati kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Yang terakhir atau yang ketiga, menerima kenyataan terkait dengan kekurangan orang lain. Kita harus siap menghadapi kenyataan bahwa orang terdekat kita tidak sempurna. Kesiapan mental menerima kekurangan dan keterbatasan orang lain insya Allah akan membuat kita lebih bisa bersikap bijaksana. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pembahasan tentang Allah Maha Suci. Dan untuk tugasnya yaitu sebutkan 3 nama-nama Allah selain Al-Qudus ya. Dan jangan lupa ditulis di buku PAI dan dikirim ke nomor Bu Guru. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.